Assalamualaikum Ustadz, bolehkah seorang perempuan membaca salawat di saat haid? Membaca salawat di saat haid. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita disehatkan badan, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, di sore hari ini sambil santai kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudari kita, yang mana jawabannya kita videokan di sini agar yang lain yang bertanya serupa bisa langsung klub kita jawabkan di situ. Yang pertama, pertanyaan dari Siti Maimunah, Jakarta. Itu pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bolehkah seorang perempuan membaca salawat di saat haid? Membaca salawat di saat haid. Kami ini Ustadz sangat iri terhadap laki-laki, karena laki-laki itu banyak amalan yang bisa dikerjakan, karena kami amalan banyak yang terbatas. Dikala kena haid tidak bisa sholat dan lain sebagainya. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Baiklah, menjawab dari pertanyaan saudari ini, yakni masalah membaca salawat di saat haid, ya. Jawabannya boleh saja. Jadi begini, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan di saat haid, yakni salah satunya adalah sholat. Dan ada beberapa hal pula yang bisa kita lakukan agar diri kita tidak sekosong-kosongnya. Kenapa saya katakan sekosong-kosongnya? Karena ada orang apabila haid maka full, tidak beraktivitas, tidak ada mengingat Allah sama sekali. Ya, itu suatu hal yang salah. Nah, makanya apabila perempuan terkena haid, boleh bersalawat. Sekali lagi, boleh bersalawat. Artinya masih ada kesempatan untuk berbuat baik, masih banyak untuk perempuan. Di antaranya walaupun tidak sholat tapi menyediakan makanan untuk suami, kalau sudah bersuami, untuk anak-anak, taat pada suami, itu pahalanya besar sekali itu. Jadi kalau bersalawat masih semakin kita kan tidak sholat nih, kita bisa memperbanyak salawat saja. Tapi ini berlaku untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki tidak ada batasan, tidak ada haid segala macam, jangan ditiru. Untuk perempuan tidak bisa salat karena ada halangan, maka perbanyak salawat. Allah Maha Adil. Jadi masih bisa untuk bersalawat. Jangan ragu, tetap jalankan salawat agar
salawat itu hidup di hati kita, agar salawat itu meresap ke tubuh kita. Istilahnya kita tiada hari tanpa salawat, istiqomahkan salawat, itu saran saya. Kok kita lanjut lagi, pertanyaan kedua dari Jumiati, Kalimantan Selatan. Wah, ini tetangga nih, jadi Kalteng, Kalsel. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah ulun bertanya? Boleh nih. Ulun ini bahasa Banjar, saya artinya ya. Saya bahasakan ini aja ya, biar mengerti semua. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah bersalawat setelah selesai berhubungan suami istri atau jima? Karena menurut beberapa video Ustadz, bersalawat itu disarankan di atas jam 1 malam, sedangkan jam 1 malam itu sudah selesai bla 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 lah. Itu saja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kalau kita selesai jima, selesai berhubungan suami istri, sedangkan kita ingin melanjutkan, ingin beribadah, bersalawat, salawat malam di atas jam 1, tidak mengapa. Bersalawat saja, tapi alangkah baiknya kalau kita dalam keadaan suci. Tapi kalau misalnya dingin dan lain sebagainya, ya tidak mengapa. Tetap saja bersalawat, tetap saja perbanyak salawat. Kalau bisa, ya, ajak suaminya untuk bersalawat juga. Jadi semakin banyak orangnya, biar ada istilahnya tidak kesepian bersalawatnya. Sambil tengah malam bisa sambil minum kopi, sambil ada bercakap-cakap, istirahatnya salawat. Nah, jadi semakin malam semakin bagus. Artinya diskusilah istilahnya tentang besok apa-apa, tapi nanti sambung lagi dengan salawat. Nah, sambil ngobrol itu indah lah. Apalagi bisa di luar ruangan, cuman api kecil sambil ngobrol. Wah, kadang orang yang anaknya 4 pun serasa masih baru kawin tuh. Nah, jadi bolehkah? Boleh. Tidak ada yang melarang kok. Artinya setelah melaksanakan tugas kewajiban suami istri, lanjut bersalawat di tengah malam. Nah, kalau misalnya dalam keadaan suci, ya nanti jam 1 atau jam 2 lanjut dengan salat tahajud. Kalau misalnya belum, ya cukup salawat saja, perbanyak. Saya biasanya kalau malam-malam itu bisa sampai di atas 5.000, santai, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil ada kopi minum. Ini bukan promosi kopi loh, artinya saya ini senangnya minum kopi. Kalau saudari senangnya minum teh, boleh, tidak mengapa. Oke. Jadi boleh setelah selesai
berhubungan suami istri boleh saja berselawat. Oke, ke pertanyaan yang ketiga dari saudari Salasia, Banjarmasin lagi, tetangga lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang mau ditanyakan, akan tetapi cukup satu aja yang ini yang paling mengganjal di hati. Waduh, ya cukup satu aja, kalau banyak nanti kehabisan waktu kita. Pertanyaannya, bolehkah bersalawat setelah bolehkah bersalawat sedangkan saya dalam keadaan nifas? Ini jawabannya sama dengan yang pertama, yang kedua tadi, artinya saat haid dan saat setelah berhubungan badan suami istri dan nifas, ini jawabannya sama ya. Artinya boleh. Soalnya Ustadz saya agak ragu-ragu. Nah, makanya jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu dalam bersalawat ya. Jadi kalau boleh, jawaban dari Ustadz nanti insya Allah saya akan istiqomah bersalawat. Minta doanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, artinya jawabannya boleh. Setelah haid, setelah berhubungan badan, dalam keadaan nifas, boleh. Artinya setelah melahirkan boleh berselawat. Jangan kita kosongkan. Nanti kalau kosong, kita tidak sama sekali tidak mengingat Allah, takutnya ada yang masuk di tubuh kita yang tidak kita inginkan, ya gawat, bahaya. Jadi kalau ada, isikan dengan hal-hal yang positif, perbanyak salawat. Mungkin ini ada 3 pertanyaan dari WhatsApp tadi, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.